Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Rara Amiati, rekan saya yang bernama Sutri Fatimah. Di sini kami akan menjelaskan tentang wakaf dan perkembangan inovasi cash wakaf. Saya akan menjelaskan tentang wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab wakafa yang berarti berhenti atau menahan. Wakaf dalam kamus fikih berarti perpindahan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan dengan memberi manfaat bagi masyarakat. Macam-macam wakaf. Menurut para ulama, wakaf dibedakan menjadi dua macam, yaitu wakaf ahli atau khusus dan wakaf khairi atau umum. Wakaf ahli atau khusus disebut juga wakaf keluarga karena ditujukan kepada pihak-pihak tertentu, baik pihak keluarga maupun pihak-pihak lain. Yang kedua, wakaf khairi atau umum, ditegaskan untuk kepentingan agama dan umum, seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim, dan lain sebagainya. Hikmah wakaf. Tujuan wakaf bukan hanya sekadar untuk mengumpulkan harta sumbangan saja, tetapi dilihat dari segi positif sebagai umat manusia, diantaranya 1. Menunjukkan kepedulian kebutuhan terhadap masyarakat. 2. Pembinaan hubungan kasih sayang antara wakif dengan anggota masyarakat. 3. Keuntungan moral bagi wakif, yaitu pahala mengalir secara terus-menerus selama wakafnya dimanfaatkan oleh penerima wakaf. 4. Sumber pengadaan sarana ibadat, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lain sebagainya. Karena A. Harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan. B. Disalurkan kepada pihak-pihak yang akan dapat menikmati harta wakaf selama mungkin. 5. Sumber pengadaan dana produktif atau yang mendatangkan hasil untuk masa yang lama. Rukun dan syarat wakaf. Wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat wakaf. 1. Wakif atau penerima wakaf. Orang wakif diisyaratkan orang yang mampu melakukan transaksi, diantaranya balik, berakal, dan tidak dalam keadaan terpaksa. 2. Mauquf atau yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan adalah barang yang jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan, serta manfaatnya bertahan lama untuk digunakan. 3. Mauquf alaihi atau yang diberi wakaf. Pada syarat ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu mauquf alaihi tertentu dan mauquf alaihi tidak tertentu. Mauquf alaihi tertentu ditujukan kepada satu orang, dua orang, atau jumlah yang sudah ditetapkan. Sedangkan mauquf alaihi tertentu ditunjukkan kepada masyarakat umum. 4. Hikha wakaf atau pernyataan pemberian wakaf dan penerimaannya. Syarat-syarat hikha wakaf yaitu diantaranya wakaf yang disikhakan baik lisan, tulisan, maupun isyarat. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Sutri Fatimah. Materi kedua yaitu perkembangan inovasi kas wakaf. Kas wakaf atau yang lebih dikenal dengan istilah wakaf uang adalah berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu yang digunakan untuk pelayanan sosial. Secara historis, wakaf uang telah dikenal pada abad ke-16 Masehi, di mana pada masa kekuasaan Turki Utsmani. Istilah wakaf uang secara teknis diperkenalkan pertama kali oleh Profesor M. Amanan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh. Dia mendirikan suatu badan yang bernama SIBL atau singkatan dari Social Investment Bank in Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk sertifikat wakaf uang tunai atau kas wakaf sertifikat yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungannya pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin. Adapun proses perkembangan program kas wakaf yaitu sejak dilegalkannya program wakaf uang sejak tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 41 mengenai wakaf dan Fatwa MUI mengenai wakaf uang. Maka program wakaf produktif pun berkembang dengan sangat pesat. Misalnya, 1. Program pemakaman berbasis wakaf produktif yang dikembangkan oleh Lembaga Wakaf Pro 99 Bandung. Yang kedua, program polis asuransi berbasis wakaf produktif yang
Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta. Yang ketiga, program rumah sakit bersalin berbasis wakaf produktif yang dikembangkan oleh Lembaga Wakaf Rumah Wakaf Indonesia di Bandung. Yang keempat yaitu wakaf perkebunan berbasis wakaf produktif yang dikembangkan oleh Lembaga Tabung Wakaf Indonesia. Itulah penyampaian materi dari kami tentang wakaf dan perkembangan inovasi kas wakaf. Jika ada kurang dan salah, kami mohon maaf kepada Allah.